Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Kemana kita akan menuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman kenal dengan seorang tua yang menurut saya orang tua ini sangat-sangat spesial. Orang tua yang kehidupannya sangat bersahaja, sederhana, tetapi dari setiap tutur katanya, dari setiap tingkah polanya, banyak memberikan teladan-teladan kebaikan. Kebaikan yang saya lihat dari orang ini adalah ketika dia mendapatkan kepercayaan sebagai orang yang berhasil untuk merawat tanamannya sampai dengan tanaman itu membalas jasa perawatan si orang tua ini dengan balasan yang sungguh-sungguh mengagumkan. Anda boleh percaya, boleh juga tidak dari apa yang saya sampaikan ini. Beliau bercerita tentang sebuah aktivitas yang hari ini bisa jadi sering dilakukan tetapi tidak dilandasi dengan sebuah kesadaran, tidak dilandasi dengan sebuah pijakan alasan yang kuat. Aktivitas ngobrol dengan tanaman, aktivitas bercengkrama dengan tanaman, aktivitas mendengarkan curhatnya tanaman. Jadi sederhana seperti ini. Ketika punya tanaman yang sedang dipelihara, dirawat, yang diharapkan nantinya akan memberikan balasan dari perawatan itu dengan produksi yang tinggi dan semoga juga dengan harga yang bagus. Nah, jadi si orang tua ini dia menyampaikan kepada saya bahwa kata dia seperti ini. Sering-seringlah ngobrol dengan tanaman. Tanya tanaman itu, apakah kamu lapar? Kalau kamu lapar, nanti saya akan memberikan kamu makanan. Terus tanya juga, apakah kamu sedang sakit? Kalau kamu sakit, saya akan memberikan obat dan berdoa agar kamu segera sembuh. Kalau kamu ada yang mengganggu, maka kasih tahu kepada saya, siapa yang ganggu kamu? Apakah itu namanya tikus? Apakah itu namanya orong-orong? Apakah itu namanya walang sangit? Apakah itu namanya burung emprit? Apakah itu namanya jenis-jenis ulat-ulatan ya, ulat pasak, ulat penggulung daun, kemudian ulat gerayak. Apakah itu yang mengganggu kamu? Atau justru yang mengganggu itu adalah ya orang lain yang tidak tidak bijak, tidak perhatian, bahkan cenderung iri dengki sehingga berusaha untuk merusak tanaman kamu. Nah, ini yang harus dilakukan. Bicara atau ngobrol dengan tanaman. Kenapa? Karena kalau bicara dengan tanaman, tentu ini maknanya ini sangat mendalam ya. Artinya apakah tanaman itu dia nyaman tinggal di sana, di lahan tempat dia tumbuh itu, tanahnya sudah diolah, kemudian juga dikasih kapur karena bisa jadi mungkin sawahnya itu masam, atau kemudian dikasih pupuk organik 2 ton per hektar sesuai dengan rekomendasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi tanaman, kemudian juga menyediakan cukup makanan bagi tanaman itu dia untuk bertumbuh dan berkembang biak. Nah, ngobrol dengan tanaman ini mudah-mudahan menjadi sebuah aktivitas yang tidak dianggap aneh. Kok tanaman diajak ngobrol? Apa tanaman itu punya mulut? Sebenarnya maknanya tidak seperti itu ya. Maksudnya adalah
sering-seringlah, atau bahasa sederhananya adalah lakukan pengamatan, lakukan kunjungan terencana dengan tanaman yang diusahakan. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya sering ketemu, sering ngobrol, akan ketemu apa yang jadi permasalahan, akan didapat informasi-informasi yang perlu ditindaklanjuti, dan insya Allah dengan ikhtiar, dengan doa yang sungguh-sungguh, maka kepedulian, perhatian kepada tanaman itu akan memberikan balasan yang sangat-sangat mengagumkan. Kalau misalnya balasan itu tidak dalam bentuk hasil, katakanlah misal sudah diikhtiari ternyata tidak ada perubahan, tetapi ngobrol dengan tanaman itu akan melembutkan hati. Kenapa? Karena ketika kebelum berhasilan itu dipandang sebagai sesuatu yang secara ikhtiar itu sudah maksimal, maka tidak bisa dipisahkan bahwa keberhasilan sebuah usaha itu tidak semata-mata ditentukan oleh kerja keras, tapi ada faktor yang penentu, yaitu adalah kuasa Sang Pencipta, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang harus kemudian tumbuh dalam diri orang yang melakukan usaha tani, sehingga ketika dia berhasil dan kemudian mendapatkan keuntungan yang baik, dia ingat bahwa ini semata-mata bukan kerja keras dia, tetapi ini adalah anugerah dari Allah yang kemudian harus direspon dengan kesyukuran. Kalau kemudian dia belum berhasil, maka dia kembalikan bahwasanya sesungguhnya usahaku sudah maksimal dilakukan, tapi ternyata Allah berkehendak seperti ini. Ya, mudah-mudahan artinya berprasangka baik kepada Allah, untuk selanjutnya akan bisa lebih baik. Artinya tetap optimis. Nah, itulah kemudian dalam hal ini sikap-sikap mental yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa terus untuk membenahinya, terus-menerus untuk kemudian memperbaharunya, dan terus-menerus untuk mudah-mudahan bisa senantiasa meningkatkannya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.